Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Jumat depan saya izin. Ini nanti sampaikan ke pengurusnya mawon. Jadi ini Bu Rahma nggak kelihatan soalnya. Terima kasih banyak Bu Ani, jazakillah khairan. Masya Allah, matur nuwun. Ini Bu Rahma nggak ada, nanti sampaikan mawon. Siapalah pengurusnya. Jadi napa namine, besok itu ada majelis taklim Kemang 5. Itu minta berkali-kali ke saya. Saya bilang saya nggak bisa Bu, cuma karena bentrok sama sini kan. Berkali-kali minta itu. Minta sekali saya tidak bisa, 2 kali tidak bisa, 3 kali. Kemarin saya ditodong lagi pas habis ngisi ceramah nikah sama Bu Ana itu, yang orang Kemang 5 itu. Ditodong lagi. Ya, karena ditodong terus, akhirnya saya tidak berdaya. Akhirnya ya sudah, besok Jumat ketiga bulan ini saya iakan. Insya Allah nanti saya mau izin sama Bu Rahma. Saya bilang gitu. Jadi izin sampaikan ke Bu Rahma untuk Jumat depan. Saya ditodong sama orang Kemang 5 berkali-kali. Akhirnya saya tidak berdaya juga itu. Napa Bu? Bu Sanes yang satunya Bu Ana apa namanya, yang suaminya orang Kediri itu, Ya, sama mirip, bukan Bu Ana Hanes Kudus. Bu Ana siapa namanya, lupa saya itu. Mohon izin untuk Jumat depan saya karena dipaksa, jadi, dan itu dipaksa berkali-kali, jadi mohon maaf. Jumat depan saya di Kemang 5. Mohon izin sudah saya tolak berkali-kali. Allah saksinya itu. Sudah saya tolak berkali-kali karena saya mengedepankan yang di sini kan, tapi karena ditodong berkali-kali akhirnya saya tidak berdaya juga. Gitu.
Ya dipaksa dengan senang hati gitu. Ya, pertama merbotnya ngubungi saya bilang nggak bisa. Terus Bu Ananya sekali nggak bisa juga. Terus berapa kali nggak bisa lagi. Terus kemarin pas pengajian pengajian pranikah itu ditodong lagi. Ini sulit tangkapannya, pokoknya saya todong sekarang kan. Akhirnya saya nyerah juga akhirnya. Mohon maaf untuk Jumat depan saya izin di Kemang 5. Izin, ya. Nggih. Ya bun, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya firman Allah Ta'ala di surah At-Takwir ayat 11. Halaman 437 nggih. Yang artinya dan apabila langit dilenyapkan. At-Takwir ayat 11. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya apabila langit dilipat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada ayat lain, yaitu pada hari, yang artinya pada hari kami melipat langit seperti melipat lembaran buku. yakni seperti melipat lembaran buku hingga terlipat pula segala isinya. Jadi huruf lam pada lil kutub artinya ala, yakni alal kutub. Adapun mengenai kata usitot, ia berasal dari kata kasattu as-sofa as-saqfa, artinya aku mencopot atap. Dengan demikian maksud ayat ialah bahwa langit kelak akan dicopot lalu dilipat. Wallahu alam. Memang kata al-kashfu dan al-qustu sama artinya, yaitu mencopot. Seperti itu ada pula yang mengatakan asijil. Asijil itu nama salah satu atau seorang juru tulis Nabi kita Muhammad SAW, tapi di kalangan para sahabat tidak dikenal seorang bernama Sijil. Jadi saya mau terangkan dulu gini ya. Pernah ada orang yang bertanya misalnya, kenapa sih dunia begitu indahnya kok ujungnya dihancurkan dengan kiamat gitu kan? Maka jawaban paling sederhananya adalah karena memang dunia ini panggung sementara. Jadi mau tidak mau kalau acaranya selesai harus dibongkar. Nah, seperti halnya kalau orang yang menjadi raja sehari itu, ya kemantenan itu, nikahan itu kan menjadi raja sehari. Begitu selesai, betapapun indah dekorasinya, mau tidak mau harus dibongkar. Apalagi kalau acara pengajian misalnya, Assalamualaikum. Apalagi kalau acara pengajian, itu acara pengajian itu, monggo Bu Desi. Apalagi kalau acara pengajian itu, kita nggak janjian ya Bu bajunya Bu ya, enggak. Jadi kalau acara pengajian kan ada dekorasinya itu ya, ada dekorasinya, termasuk ada spanduk di belakangnya itu biasanya. Apa bannernya atau apa namanya itu. Nah, itu ketika selesai mau tidak mau dibongkar, termasuk itu dilipat. Nah, barangkali itulah gambaran yang paling sederhana. Ketika panggung dunia udah selesai, kiamat datang, semua dihancurkan, ya termasuk langit-langitnya atau dekorasi yang menghiasi dunia ini. Untuk Allah ganti kemudian dengan langit yang baru. Yang kita sudah bahas ayatnya kemarin. Dan untuk Allah ganti dengan bumi yang baru. Bahkan badan kita pun badan yang baru gitu. Jadi Allah ganti langit dengan langit yang baru, Allah ganti bumi dengan bumi yang baru, Allah ganti badan kita dengan badan yang baru. Nah, disitulah nanti keadaan kita diantaranya itu amat sangat terkait dengan amalan kita. Apakah kita akan dimuliakan dan dibahagiakan,
atau justru sengsara dan menderita karena ulah amal-amal kita. Tapi yang pasti itu semua akan terjadi, dan tentu harapan kita semoga kita termasuk yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, pada setiap tahapan-tahapannya itu jangan dikira tidak ada nilai di sisi Allah kalau kita mensikapinya dengan benar, dengan sabar dan atau bersyukur dan atau dengan ridho. Bahwa kemudian di dunia ini ada keadaan yang tidak enak, saya sering sampaikan, catat baik-baik, hal yang tidak enak di muka bumi ini sengaja memang Allah buat. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa dunia ini enggak enak. Jadi hal yang tidak enak kadang di muka bumi ini sengaja Allah buat supaya kita tahu bahwa dunia ini memang enggak enak. Kalau sudah tahu bahwa dunia enggak enak, maka jangan pernah menjadikannya sebagai tujuan. Dan tidak usah khawatir, di balik apa yang enggak enak itu, di setiap keadaan itu Allah janjikan pahala dan ampunan. Ketika kita bersabar, apalagi sanggup bersyukur. Bersabar saja pahalanya sudah besar, dan ampunan dosa untuk kita seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau sanggup bersyukur, sering saya ceritakan hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairi hadis qudsi, dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bisa dimengerti ya? Nah, itu keadaannya. Makanya saya ulang, di setiap tahapan yang ada di dunia ini sudah nikmati saja dengan penuh kesabaran atau kesyukuran dan ridho dengan segala keputusan Allah. Karena melawan takdir itu menyakitkan. Iya, melawan takdir itu menyakitkan. Semakin kita lawan takdir, semakin sakit kita. Jadi mending takdir itu diterima dengan sabar dan atau bersyukur atau dengan ridho tadi. Nah, bahwa kemudian kita berproses, ya kita berproses, namanya manusia. Kita berusaha, kita berdoa, kita berharap kepada Allah, kita bertawakal. Tapi tidak dalam rangka untuk melawan takdir, tapi lebih kepada mentaati perintah Allah, karena kita disuruh apa tadi? Berusaha. Karena kita diperintah untuk berdoa, karena kita diperintah untuk bertawakal. Itu aja. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu seperti itu. Ya, tidak enak itu kalau Nabi mencontohkan dari hal yang sangat berat seperti terpisah dengan para kekasih, atau hal yang paling ringan seperti ketusuk duri misalnya. Atau kalau nggak ketusuk duri, ya kan kalau di media sosial itu ada orang posting sepatu sambil lompat-lompat, saya kira olahraga, ternyata menghindari gigitan nyamuk ternyata. misalnya. Ya itu kan menghindari gigitan nyamuk itu kan perlu kesabaran. Itu yang merontokkan dosa di samping menghadirkan pahala itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu. Semua tahapan kehidupan itu jangan dikira tidak ada pahalanya, tidak ada ampunan dari Allah. Asalkan kita mau sabar dan atau bersyukur dan atau ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya, ini seperti melipat laut tadi sudah. Dan selanjutnya firman Allah taala, dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, At-Takwir ayat 12 sampai 13, yakni didekatkan kepada para penghuninya. Maka ayat selanjutnya tiap-tiap jiwa, yang arti tiap-tiap jiwa akan tahu apa yang telah dikerjakannya. At-Takwir ayat 14. Ayat terakhir ini senada dengan ayat lain. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Al-Infitor ayat 5. Dan juga senada dengan firman-Nya pula, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Al-Qiyamah ayat 13. Nanti akan ada masa di akhirat nanti ya, di mana surga didekatkan kepada penghuninya dan neraka didekatkan kepada penghuninya. Maksudnya bagaimana? Kita nggak usah ngomong akhirat dulu deh, kita ngomong di dunia aja. Di dunia ini Nabi memberitahukan kepada kita
Dan Allah juga memberitahu kepada kita ciri-ciri orang yang nantinya itu akan menjadi ahli surga misalnya. Contoh misalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu, terutama ilmu agama, maka itu pertanda Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Ini mudah-mudahan kita termasuk ya. Anda jenengan bisa datang ke sini. Kalau bukan karena takdir Allah apa ya bisa? Kan tidak bisa. Nah, termasuk yang online ya, termasuk yang online. Takutnya yang online itu saya yang online termasuk. Artinya gini, kalau bukan karena takdir Allah kan tidak bisa. Makanya kita bersyukur pada Allah, Allah takdirkan bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya patut kita syukuri. Ini contoh saja ini. Atau yang lain juga, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan dipahamkan tentang agama. Jadi orang yang mau belajar agama, mau ngaji, mau bertanya kepada ahlinya, mau membaca, itu pertanda bahwa dia mencoba ingin menjadi pribadi yang paham agama. Nah, itu pertanda pula insya Allah kita termasuk dan semoga termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, amin, Allahumma amin insya Allah. Nah, jadi akan didekatkan kita ini. Jadi itu pertanda kalau kita dikehendaki baik oleh Allah, kita akan didekatkan untuk datang ke majelis ilmu, untuk dimudahkan datang majelis-majelis kebaikan yang Allah ridhoi, untuk datang dan begitu seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, itu semua penting kita lakukan dalam rangka supaya kita nanti didekatkan oleh Allah dengan surganya. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, orang yang didekatkan dengan neraka itu juga sama nantinya. Dia akan didekatkan dengan segala bentuk aktivitas yang membuat dia itu akan semakin mendekat kepada neraka itu sendiri. Kita nggak usah ngomong di akhirat, ngomong di dunia aja dulu. Ngomong di dunia aja dulu misalnya. Apa prinsipnya? Hal yang melalaikan kita dari Allah. Hal yang melalaikan kita dari Allah. Maka ketika kemudian kita lebih memilih beraktivitas yang melalaikan diri kita dari Allah, daripada hal yang buat kita semakin ingat kepada Allah, maka sampai situ kita akan paham bahwa ternyata kita ini bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Kalau semakin jauh dari Allah, kemana perginya kira-kira gitu. Maka itu gambaran sederhananya. Makanya kalau kita pengen tahu, apakah kita ini potongan ahli surga atau ahli neraka itu. Ini tidak untuk menilai orang ya, tapi untuk menilai diri sendiri ya. Saya ulang, ini muhasabah aja. Itu seperti algoritmanya media sosial kayak TikTok itu. Itu jenengan kalau kira-kira gini aja, kalau anda ini jenengan buka TikTok, yang keluar itu yang aneh-aneh gitu ya, yang aneh-aneh, sing aneh-aneh apa lah gak paham aku. Nah itu ya kira-kira begitulah gambaran anda ke depannya. Tapi kalau yang keluar itu hal-hal yang bermanfaat, berkaitan dengan nasihat-nasihat kebaikan, zikir, yang buat kita peduli pada sesama, atau kreativitas yang positif, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang keluar baik-baik terus. Ya kira-kira begitulah ke depannya panjenengan itu. Apa itu kalau di TikTok namanya FYP apa namanya? Ya itulah FYP tahu apa jenenge itu. Ya itu. Nah, kira-kira jenengan itu yang keluar apa? Begitu buka media sosial yang keluar apa kira-kira? Kalau yang keluar, nah Bu, kalau belanjaan berarti seneng belanja. Ndak, itu gambaran aja sih sebenarnya. Nah, gambaran. Nah, kira-kira gini, dari 1 kali 24 jam itu kira-kira yang mewarnai kehidupan kita apa? Kebaikankah atau keburukan, itu aja deh. Kalau hari-hari kita isi dengan kebaikan hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, ini harus selalu ya dengan Allah dan dengan sesama. Bersyukurlah pada Allah insya Allah dan semoga ya itu akan mendekatkan kita kepada surganya. Amin Allahumma amin. Tapi kalau non sewu hari-hari isinya adalah hal-hal yang melarikan kita dari Allah, semakin jauh dari Allah, naudzubillah. Apalagi setelah kezaliman dan kejahatan, baik jahat pada sesama maupun pada diri sendiri, maka yang terjadi adalah alih-alih semakin dekat dengan Allah malah bisa jadi tambah jauh dari Allah. Nah,
semoga kita semakin dekat dengan Allah. Amin. Allahumma amin. Ustaz, katanya kalau tambah dekat dengan Allah tambah diuji. Ya, betul, tidak salah. Semakin dekat dengan Allah akan semakin diuji. Kalau semakin jauh dari Allah tidak akan diuji, dikemplang. Nah, pilih mana monggo. Kalau diuji diukur, Tapi kalau dikemplang nggak diukur lagi. Suka-suka Allah. Allahu Akbar. Nama-nama hari kiamat. Ini tolong jangan dibuat nama untuk nama anak ya ini ya. Ini nama-nama apa? Hari kiamat. Dari uraian ayat-ayat di atas, maka hari itu boleh disebut satu, yaumul insyiqaq, hari terbelahnya langit. Yang kedua, yaumul infitor, hari pecahnya langit berkeping-keping. Yang ketiga, yaumut takwir, hari digulungnya matahari. Yang keempat, yaumul inkidar, hari bergugurannya bintang-bintang. Yaumul intisar, hari bintang-bintang jatuh berserakan. Yaumut taisir, hari diperjalankannya gunung-gunung. Yaumut ta'til, hari penghentian. Yaumut tasjir, hari penyalaan laut. Yaumut tafjir, hari peluapan laut. Yaumul qusht, hari pencopotan langit. Yaumut toy, hari pelipatan langit. Dan yaumul mad, hari perataan bumi. Karena Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Insyiqaq ayat 3, apabila bumi diratakan. Wa idal ardu muddat. Itu sudah kita terangkan kemarin ya, keadaan-keadaan hari kiamat itu seperti itu gambarannya secara umum. Dan sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan, ya itu semua sudah hampir mendekati apa yang disampaikan dalam ayat-ayat tadi itu. Seperti meluapnya laut dengan pemanasan global yang ada sekarang ini, es di kutub itu pada mulai mencair, sehingga ada yang mengatakan laut kita tiap tahun itu bertambah lebih tinggi, sehingga mau atau tidak mau akan ada masa di mana laut itu akan meluap. Di beberapa titik sudah, bahkan beberapa pulau sudah hilang, atau bagiannya hilang menjadi pulau baru karena ada selat yang menutupi beberapa. Kenapa? Karena memang dinamika air laut yang terus meninggi. Nah, ini karena orang sekarang nyebutnya karena pemanasan global tadi itu. Nah, karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, itu Al-Quran sudah memberitakan itu pasti akan terjadi. Akan ada masanya itu nanti. Nah, yang mudah-mudahan tidak segera. Nah, kemudian tentang langit yang digulung tadi sudah kita sampaikan. Mengenai hal-hal yang lain saya kira sudah banyak kita bahas, tapi intinya satu, bahwa semua kita pasti akan masuk ke tahap kehidupan berikutnya. Di samping alam barzah, alam barzah, terus kiamat, kebangkitan dan seterusnya. Nggih, monggo. Oh, enggak kiamat itu diantara namanya itu tadi. Ini satu hari semua. Jadi satu kejadian mengenai rentang waktunya kita tidak tahu, itu hanya Allah. Karena saat itu kalau kiamat terjadi kan nggak ada siang malam, Bu. Matahari sudah di padam cahayanya. Terus bulan juga sudah tidak ada. Jadi kalau kita bilang sehari, semalam kita juga nggak tahu, sudah nggak ada hari itu sudah nggak ada hari lagi. Gitu. Tidak ada hari esok, sudah nggak ada lagi. Iya, itu sudah puncaknya hari itu, dan gelap saat itu. Terus ini baru sebagian nama ya, nanti nama yang lain banyak. Ada Al-Waqi'ah. Itu Waqi'ah itu kan bagian dari nama kiamat juga itu. Jadi tidak hanya ini aja, namanya banyak nanti. Ini berdasarkan pada ayat-ayat yang kita baca di Al-Insyiqaq sama At-Takwir kemarin itu.
muncul nama-nama ini istilahnya. Tapi nama yang lain banyak. Kiamat itu banyak namanya kiamat itu. Makanya kalau ngasih nama anak asal jangan hal nyomot dari Al-Qur'an. Belum tentu artinya bagus, ya. Karena ngambil dari Quran namanya Tony. Kok Tony? Nama lengkapnya Syaitoni misalnya. Repot. Ya ada Kalfatoni bener, enggak apa-apa Kalfatoni. Kalau tadi yang Syaiton. Allahu Akbar. Banyak orang itu kadang ini sering saya sampaikan di banyak ceramah kalau mau punya anak itu biasanya saya ingatkan kalau mau ngasih nama anak itu usahakan kalau yang pakai bahasa Arab tapi ya itu harus terkonfirmasi ke dalam bahasa Arab aslinya. Jadi jangan cuman mengandalkan kamus nama-nama Islami yang gak jelas siapa yang bikin itu loh. Itu. Karena saya pernah tahu ada orang itu ngasih nama anaknya itu misalnya Hafiz, harusnya kan Hafiz pakai dha. Saya tanya, anaknya siapa namanya Bu? Hafiz Ustaz, Hafiz. Hafiz Ustaz, Hafiz pakai Z ya. Hafiz Bu, saya bilang gitu. Kenapa Ustaz? Kalau Hafiz pakai Z itu artinya nahan kentut. Iya, Hafiz pakai Z itu nahan kentut artinya. Ya kalau pakai DZ yang dha Hafiz itu hafal atau menjaga artinya. Kalau Hafiz pakai Z artinya nahan kentut atau nahan pup atau nahan pipis. Iya, makanya. Dha pakai dha Hafiz, dha zubaz dha nggih. Pakai dha Hafiz. Terus kemudian pernah juga ada orang mau ngasih nama anaknya mau Bu? Sahi. Sahi apa artinya Bu? Kata orangnya itu wanita yang bersenang-senang katanya. Saya jawab, sahi itu dalam bahasa Arab pasaran artinya teh. Teh. Kalau dalam bahasa Arab resmi, sahi itu sahin artinya pelupa. Orang yang lupa, sahi itu orang yang lupa. Kalau pakai shin, syahi itu ambisius, orang yang ambisius. Gampang kalau sahli. Kalau sahli gampang artinya. Ya. Terus ada lagi orang itu mau ngasih nama anaknya ini yang menarik ini, namanya Sahiroh. Sahiroh. Kaget saya. Kok ada anak kok kasih nama Sahiroh? Apa artinya Bu di kamus nama-nama? Itu Ustaz, bulan purnama yang besar artinya. Saya bilang, Bu, tahu enggak apa artinya Sahiroh dalam bahasa Arab resminya? Enggak Ustaz. Sahiroh artinya nenek sihir, saya bilang. Hati-hati. Ya makanya hati-hati ngasih nama itu. Allahu Akbar. Itu kalau mau pakai bahasa Arab, kalau pakai non Arab gitu terserah jenengan. Dan masih banyak lagi nama-nama lain untuk hari kiamat. Pendeknya hari kiamat adalah hari yang dijanjikan bakal terjadi dan karena begitu hebatnya maka banyak orang bertanya tentang hari itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah taala berkenan menurunkan wahyu kepadanya di surah Al-Araf ayat 187 yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Al-Araf ayat 187. Kiamat itu kapan terjadinya oleh Allah tidak diberitahu. Berarti kapan kiamat itu enggak penting. Yang penting adalah persiapan menghadapi kiamat. Izin minum dulu ya.
Gimana ustadznya nggak kebelet kencing, minumannya banyak banget kayak gini. Semoga sehat walafiat semuanya, amin insyaallah. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara masalah ini berarti kata kuncinya satu, Bu, persiapan menghadapi kiamat. Malah kalau ulama-ulama sekarang sependek yang saya baca itu, kalau ditanya atau sependek yang saya pelajari, kalau ditanya tentang kapan kiamat, ulama-ulama sekarang itu di antara ulama kita itu jawabannya apa? Daripada kamu mikir kiamat kubro, mending kamu mikir kiamat sughro aja lah. Kenapa? Karena kiamat kubro orang yang beriman itu nggak nututi, Bu. Jadi kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta itu orang beriman nggak nututi. Karena menjelang hari H semuanya meninggal dunia. Jadi tenang, Bu, kita nggak nututi yang tadi itu, nggak nututi insya Allah nggak nututi. Tapi yang harus kita persiapkan kata ulama sekarang itu, bahwa ya kamu persiapan menghadapi kiamat sughro. Apa kiamat sughro itu? Kematian kita. Karena setiap kita pasti mengalami. Kalau kiamat kubro, tidak semua kita mengalami. Bahkan semoga kita tidak mengalami. Orang beriman tidak mengalami insya Allah. Tapi kalau kiamat sughro, setiap kita pasti mengalami. Maka karena itu semua dirahasiakan, bersyukurlah pada Allah itu dirahasiakan, karena kita nggak perlu merasa nggak usah merasa khawatir berlebihan lah kalau bahasa saya. Tapi lebih kepada udah fokus persiapan aja, persiapan untuk menghadapi kematian. Walaupun saya jamin insya Allah Bu, kalau jenengan ngaji di sini nih, setelah ini kalau Ibu keluar masjid baca sholawat 3 kali, setelah ini insya Allah Ibu akan tahu kapan orang itu lahir dan kapan orang itu mati insya Allah. Betul. Setelah keluar dari sini Ibu baca sholawat 3 kali setelah ngaji ini, insya Allah saya jamin Ibu akan tahu kapan orang itu mati, kapan orang itu meninggal dunia. Tapi syaratnya satu lagi, segera ziarah kubur. Nanti ada tanggal itu, tanggal lahirnya kapan. Lah guyon Bu, guyon. Nah iya, habis baca sholawat karena hari Jumat kan, terus ziarah kubur kan di sini kan, kalau hari Jumat kita ziarah kubur, yang di ziarah itu mengerti siapa yang datang kan gitu. Nanti bahkan tahu kapan dia lahirnya, kapan dia meninggalnya itu. Biasanya gitu biasanya. Lanjut. Allahu Akbar. Memang segala sesuatu merupakan urusan besar, maka banyaklah sifat-sifatnya. Jadi segala sesuatu yang besar itu memang nanti akan banyak sifat-sifatnya. Kalau bahasa sederhananya, tidak hanya satu hal yang bisa diceritakan tentang akhirat, tapi banyak, terutama kiamat. Nah, itu makanya kalau ada yang mengatakan nanti kiamat begini, kalau kata Imam Al-Qurtubi digabung aja itu, karena itu satu kesatuan informasi. Itu ini yang sering saya ceritakan ya. Kayak ada orang cerita saya masuk ke ruang pertama kali masuk ada polsek misalnya gitu. Ada lagi, enggak kok, saya masuk ke ruang pertama ada kali. Yang satu lagi, apa? Saya masuk langsung ada taman, ada rumah-rumah. Ternyata tergantung dari mana dia masuknya. Yang satu lagi, mana saya masuk ke ruang pertama itu dari pintu kecil. Ternyata dia lewat pintu-pintu samping jalan tikusnya. Iya. Jadi singkat cerita, mana yang betul, semuanya betul, digabungkan aja. Yang satu tadi masuk lewat rawa panjang yang Elizabeth itu, yang satu lagi masuk lewat Kemang 3, yang satu lewat Pekayon, yang satu lewat jalan tikus tadi itu. Ya. Jadi ya semuanya benar, digabungkan saja. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, enggak usah dipertentangkan karena semuanya benar. Jadi memang segala sesuatu yang merupakan urusan besar, maka banyaklah sifat-sifatnya dan banyak nama-namanya. Dan ini agaknya menyangkut apa saja dalam bahasa Arab. Tidakkah Anda lihat
pedang umpamanya. Oleh karena begitu penting kedudukannya di mata mereka dan besar sekali manfaatnya, maka mereka memberinya tidak kurang dari 500 nama pedang. Nama pedang aja dalam istilah orang Arab ada sekitar 500 nama. Banyak sekali ya. Dan selain pedang, masih banyak lagi benda-benda lain yang mendapat kedudukan serupa. Oleh karena itu tidak heran kalau hari kiamat sebagai perkara besar yang memuat banyak kengerian, dia mendapat sebutan dari Allah dalam kitabnya dengan bermacam-macam nama, dan dia menyifatinya dengan berbagai sifat, diantaranya nama-nama tadi yang terdapat di dalam 3 surat tersebut. Jadi untuk hal-hal yang penting orang Arab punya tradisi dengan penamaan yang begitu banyaknya. Nah, demikian juga kiamat, karena itu hal yang sangat penting. Ternyata Allah memberikan nama dengan sekian banyak nama untuk menjelaskan sifatnya memang banyak, karena dia adalah sesuatu yang sangat penting tadi itu. Nah, di kita saya kira juga sama ya. Untuk sesuatu yang sangat penting pun tidak jarang kita melabelinya dengan label-label yang aneka macam. Ya, yang si inilah, si itulah, si beginilah, si begitulah, pokoknya kita sebutkan semua hal-hal yang menyangkut yang bersangkutan. Ya, Anda mungkin tahulah siapa yang misalnya tokoh kita, beliau adalah tidak hanya pendidik, beliau adalah pejuang, seorang ayah yang baik, dia seorang anak yang berbakti, dia semua label ada pada orang yang baik itu. Nah, demikian juga berkaitan dengan kiamat itu, karena ini hal yang sangat penting, maka Allah menceritakan banyak sifat tentang kiamat itu untuk kita pahami guna supaya kita ini ngerti, oh nanti di kiamat itu akan terjadi ini. Tapi terlepas dari semua itu, yang lebih penting adalah persiapan untuk menghadapinya. Ya, dengan berbanyak ibadah dan amal yang soleh, dan bermohon kepada Allah ampunan, bermohon kepada Allah rahmat. Semoga kita termasuk yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di dunia ini kan masih berlaku negosiasi ya. Jadi kita masih bisa bernegosiasi kalau di dunia ini. Masih berlaku tawar-menawar, kita mencoba menawar takdir, memodifikasi takdir itu masih diperlakukan di dunia ini, masih diberlakukan di dunia ini. Walaupun nanti penentunya adalah Allah. Saya sering contohkan gini, kita ini ditakdir oleh Allah nggak bisa terbang. Kita ini nggak bisa terbang takdirnya. Tapi kita bisa terbang. Caranya? Iya, naik pesawat terbang atau pakai paralayang, atau apalah. Ya, itu satu. Kemudian kita ini tidak bisa berlama-lama di bawah air karena kita kan bernafas pakai paru-paru. Jadi kita hidup di permukaan air. Tapi kita bisa berlama-lama di bawah air. Dengan pakai alat-alat diving, betul, atau pakai helm yang jalan di air itu apa namanya? Iya itu apa jenenge itu? Itu. Iya apa namanya itu? Terus atau kapal selam itu ya. Itu seperti itu. Dan banyak lagi lah yang lain-lain di mana kita ini ya tadi walaupun takdir kita tidak kuasa merubahnya, tapi kita diberi SK oleh Allah untuk memodifikasinya itu. Misalnya gini, ada keadaan di mana menurut teori harusnya kita bersedih. Jadi ada keadaan di mana menurut teori harusnya kita bersedih. Sedih, ya sedih. Mau gimana? Mau harus sedih. Nah, tapi bisa nggak dimodifikasi? Bisa. Ya, nggak tahu gimana caranya. Molak-malik pikiran, berbaik sangka terus sama Allah, terus diwolak-walik pikiran bagaimana berusaha mengambil hikmahnya terus gitu. Pokoknya gimana caranya harus bahagia pokoknya. Ya apa caranya harus bahagia pokoknya. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus bahagia. Begitu aja. Ya apa terserah, pokoknya nggak tahu bagaimana. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat Allah Ta'ala akan membangkitkan hari-hari menurut keadaan masing-masing. Maka bangkitlah hari-hari itu di hadapan Allah Ta'ala termasuk hari Jumat. Nanti semua hari akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi kan hari kiamat, pas hari kiamatnya hari tidak ada. Begitu setelah kiamat hari dibangkitkan kembali. Hari yang pertama Allah bangkitkan adalah hari Jumat. Ia bangkit dengan cahaya yang cemerlang sehingga bisa dikenali oleh semua makhluk. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ya, jadi hari tuannya hari.
Tuannya hari itu hari Jumat. Sehingga bisa dikenali oleh semua makhluk. Artinya bahwa pada hari kiamat ada artinya bahwa hari kiamat adalah hari yang memuat segala macam hari. Oleh karena itu dia disebut pada hari apa? Sesuai keadaan yang terjadi, umpamanya dia disebut yauma yunfakhu fis-sur, hari ditiupnya sangkakala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-Qari'ah itu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu di surah An-Naba ayat 40. Semua nama-nama itu mencerminkan keadaan-keadaan yang terjadi pada hari kiamat. Begitu pula nama-nama berikut. Yauma idin tu'radun. Pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Tuhan kalian. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Itu di Az-Zalzalah ayat 6 itu. Dari mana maksud dibangkitkan oleh Allah dengan bentuknya yang bermacam-macam atau keadaannya yang bermacam-macam. Nah, itu menunjukkan bahwa itu terjadi pada satu hari. Tapi nanti itu setelah kiamat itu. Setelah kiamat hari Allah bangkitkan kembali. Ketika setelah sebelumnya Allah hancurkan, Allah bangkitkan kembali hari-hari termasuk hari Jumat itu. Bahkan menurut satu riwayat nanti hari itu menjadi saksi. Jadi dengan hari Jumat ngaji gini, nanti hari Jumat jadi saksi. Ya, saya jadi saksi. Ada pengajian di sini hari Jumat. Atau yang ngaji hari Rabu di Umar bin Khattab misalnya. Atau yang ngaji hari Senin di sini misalnya. Atau. Jadi saksi nanti, hari-hari jadi saksi nanti. Nah, masalahnya kan kadang sehari itu kita nggak cuma berbuat baik. Ya. Masalahnya kadang ada yang berbuat yang nggak benar. Gimana itu Ustaz? Ya, yang pertama usahakan jangan kita lakukan. Bahwa namanya orang ada remnya blong, ya wis segera istighfar minta ampun kepada Allah. Yang namanya manusia kan tidak ada yang lurus terus, pasti ada bengkok-bengkoknya. Rumusnya kemarin gimana? Kalau bengkok diluruskan kembali. Kalau jatuh bangun lagi. Kalau kotor mandi lagi. Ya terus gitu aja. Kita itu hidup seperti itu. Makanya konsep istiqomah dalam Islam itu tidak seperti malaikat yang lurus nggak ada bengkoknya. Kita manusia kadang ada bengkoknya. Yang penting begitu bengkok segera lurus. Dan bengkoknya jangan disengaja. Jangan sengaja bengkok, jangan. Usahakan kita lawan, jangan sampai kita berbuat maksiat. Ya namanya orang, kadang remnya apa tadi? Blong. Segera tobat minta ampun sama Allah. Terus gitu aja. Rumusnya apa kemarin Bu? Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu rumus itu. Tidak ideal, memang nggak ideal, tapi masih lebih baik daripada tidak tobat sama sekali kan. Ada orang yang ngomong, percuma kamu tobat nanti kumat lagi kayak sambel aja misalnya gitu. Misalnya. Maka kita jawab, ya paling nggak kan kita berusaha untuk berhenti kan. Paling nggak kita berusaha untuk berhenti. Dan ada masa insya Allah di mana kita akan diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk berhenti dari yang nggak baik itu. Insya Allah. Kalau nggak percaya, ini saya mau tanya. Tapi tolong jangan dijawab ya. Karena kalau dijawab nanti ketahuan belangnya. Ada nggak di antara kita misalnya perbuatan maksiat yang 10 atau 20 tahun yang lalu? Itu kita gandrung banget sama perbuatan maksiat itu sampai kita mengatakan ini gue banget. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Tapi hari ini kita kalau ingat itu kita ngomongnya apa? Ya Allah, ternyata saya dulu pernah sebodoh itu. Kadang kita merasa malu kadang itu. Kalau ingat itu rasanya malu gitu rasanya itu kadang. Atau bahkan sebagian merasa jijik bisa jadi. Kalau yang dulu bisa kita tinggalkan, maka yang sekarang sedang terjadi pada kita amat sangat mungkin di masa yang datang bisa kita tinggalkan. Makanya tadi itu jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Tentu Allah Maha tahu siapa yang datang dengan sungguh-sungguh dan siapa yang datang dengan pura-pura. Allah Maha tahu. Saya ulang, Allah Maha tahu siapa yang datang dengan sungguh-sungguh
Dan siapa yang pura-pura Allah Maha tahu. Termasuk siapa yang datang dengan pengakuan. I'tiraf, pengakuan. I'tiraf itu contoh gini misalnya, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Engkau Maha tahu hamba ingin berhenti ya Allah. Hamba tidak mau seperti ini ya Allah. Tapi masih enak ya Allah. Astagfirullah. Nah ini misalnya mohon maaf. Misalnya. Ya kan ada sebagian orang itu masih terjebak oleh sistem, ya kan? Sebagian orang masih terjebak oleh dominasi kepentingan, ya kan? Sebagian orang masih terjebak oleh dominasi nafsu dan syahwat. Nah, sehingga kemudian mohon maaf, hatinya yang paling dalam tidak mau sebenarnya, tapi keadaan yang tadi membuat dia tidak berdaya tadi itu. Oke, sekarang belum berdaya mungkin karena lemahnya iman, kurangnya ilmu, kurangnya keberanian atau macam-macam. Maka kita dukung dengan taubat tadi itu, dengan taubat terus. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi terus bertobat sampai bosan maksiat, insya Allah. Itu seperti itu. Ya, karena kita manusia, kita bukan malaikat yang kalau istiqomah lurus gak ada bengkok-bengkoknya. Kalau kita ya tadi bengkok urusan lagi, putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, terus sampai ketemu Allah. Jangan berhenti pokoknya. Sampai mana tadi Bu? Semua itu tercermin gitu ya. Semua itu cerminan keadaan-keadaan yang bakal terjadi di hari kiamat. Karena boleh jadi yang dimaksud bahwa kiamat yang berlangsung sekian lama akan melewati keadaan-keadaan tersebut, di mana tiap-tiap keadaan seolah-olah satu hari tersendiri yang baru berganti. Dan oleh karena begitu dahsyatnya hari kiamat seringkali disebut dengan diulang-ulang, umpamanya pada firman Allah Ta'ala surah Infitar ayat 17-18 itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Atau di Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu diulang-ulang. Dan hal itu juga karena kiamat adalah suatu hari yang tidak ada lagi hari lain sesudahnya, dan sebagai hari yang besar yang mencakup hari-hari tersebut di atas seluruhnya. Jadi kiamat itu satu hari bagi Allah Ta'ala, tapi bagi makhluknya merupakan hari-hari yang banyak. Bukankah telah Anda kenal tadi hari-hari mereka yang tercakup dalam harinya itu? Dan bukankah malam dan siang di waktu itu tidak berlaku lagi karena semua gelap saat itu, karena matahari sudah padam cahayanya dan disimpan oleh Allah. Demikian kata At-Tirmidzi Al-Hakim, wallahu alam bisawab. Salah satu tanda, karena ini nyebut Imam At-Tirmidzi, di antara riwayat At-Tirmidzi tentang tanda-tanda kiamat apa? Sehari itu terasa cepat. Sehari itu terasa cepat. Kapan hari saya lihat anaknya Bu Desi namanya Mesan itu masih kecil imut-imut. Tahu-tahu membesar, sekarang sudah ke Amerika sekarang. Semoga Allah mudahkan ibu untuk bertemu dengan anak ibu ya, amin Allahumma insyaallah. Baik lahir maupun batin, amin Allahumma insyaallah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan. Ini mumpung Bu Rahma sudah datang, saya ngomong cuma depan kalau izin nggih. Nggih, alasannya tadi saya ceritakan ke ibu-ibu nanti. Tanya ke ibu-ibu aja. Nggih, monggo silakan. Monggo Bu Desi, monggo Bu Desi. Baik. Okay. Baik. Secara umum betul kata Bu Desi, hadis At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, "Au kama qala la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Sampai sini bisa dipahami ya? Kalau kita paham dengan hadis ini, termasuk takdir Allah adalah kematian. Berarti bisa dirubah? Bisa. Mana dalilnya Ustaz? Baik, saya akan ceritakan kepada ibu kisah Nabi Yunus alaihissalam yang sering saya ceritakan itu ya. Itu di Al-Quran Allah yang menceritakan ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu, Allah mengatakan, kurang lebih terjemahannya ya,
kalaulah dia bukan orang yang biasa bertasbih sebelumnya, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Dengan kata lain, Allah sudah merencanakan perut ikan itu sebagai kuburannya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi beliau orangnya gemar bertasbih. Tasbihnya populer di surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sebagaimana kita ketahui, Allah batalkan rencana itu. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus gak jadi mati. Nah, itu satu dulu. Nah, saat Nabi bercerita itu, saya baca dalam bukunya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, diceritakan dalam hadis itu disebutkan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu Nabi. Bagaimana dengan kami yang bukan Nabi? Apakah kalau kami baca yang sama, kita akan dapat yang sama?" Nabi tidak jawab. Yang jawab Allah langsung, Al-Anbiya 88. Wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Yunus kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kalau kita berangkat dari ayat ini, Bu, berarti bisa. Satu dulu, Bu, ya. Yang kedua, ajal itu tidak bisa dinegosiasikan kalau sudah datang. Tapi kalau selagi belum datang, negosiasi masih berlaku. Saya ulang ya, ajal itu tidak bisa dinegosiasikan kalau sudah datang. Tapi kalau belum datang, negosiasi masih berlaku. Mungkin Ibu pernah dengar hadis tentang keutamaan silaturahim. Mungkin Ibu pernah baca dalam sirah. Ini saya pernah pas ngaji sirah saat itu ya. Ada seorang sahabat yang saat itu Nabi mau berdoa. Dan beliau mengatakan, saya tidak akan berdoa selagi masih ada yang memutus silaturahim di sini. Ada anak muda, bukan yang itu, mohon maaf. Ada lagi ini. Ada seseorang yang Nabi bilang, kamu akan meninggal pada hari ini. Terus kemudian orang ini karena merasa mau meninggal kan, dia segera sowan ke saudara-saudaranya, termasuk kepada paman-pamannya. Begitu dia minta maaf sama pamannya, semua minta maaf macam-macam. Terus kemudian selang berapa waktu yang dimaksud, dia nggak mati. Padahal harusnya dia mati. Singkat cerita, akhirnya orangnya sowan sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa saya nggak mati? Padahal kan perjalanan saya harusnya mati. Kata Nabi, ya Jibril datang sama saya, kamu silaturahim sama saudara-saudara kamu. Kata malaikat Jibril, umur kamu ditambah oleh Allah gara-gara silaturahim itu. Ya, dan makanya dalam hadis Bukhari itu Nabi katakan, bukanlah bersilaturahim itu membalas kunjungan atau hadiah, tapi memperbaiki hubungan dengan keluarga yang buruk hubungannya dengan kita. Maka beliau ini kalau merujuk pada riwayat ini, itu berarti ada kemungkinan orang itu umurnya ditambah secara kuantitas. Walaupun banyak yang memaknai ditambahnya umur secara kualitas. Tapi ini nyata-nyata secara kuantitas ada penambahan. Jadi singkat cerita, selama ajal belum tiba, negosiasi masih berlaku. Gitu, Bu, ya. Wallahu alam bishawab. Makanya kalau ingin tidak mati-mati, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada orang yang mengatakan kalau sewaktunya mati biasanya lupa baca, biasanya gitu. Gimana? Bagus. Gini. Malam Qadar. Jadi gini. Semua takdir kita ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau bahasanya Nabi, pena sudah diangkat, tinta sudah mengering. Sekilas kalau kita pahami hadis itu, seolah-olah sudah tidak bisa dirubah lagi. Tapi jangan lupa di Al-Quran Allah menegaskan tentang Allah berkuasa menetapkan atau menghapusnya. Jadi Allah berkuasa menetapkan atau menghapusnya. Makanya gini, takdir alam semesta ini, terutama kita manusia, itu ditata ulang setiap tahunnya, itu di malam Qadar. Dalam skala besar-besaran. Nasib kita, takdir kita semua ini dan alam semesta itu ditata ulang oleh Allah setiap tahunnya itu di malam Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Amr itu takdir maksudnya.
Setiap tahun Allah tata ulang takdir kita. Ibnu Abbas menerangkan, benang merahnya malam Qadar itu adalah malam nisfu Sya'ban, kata Ibnu Abbas. Nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir atau di beberapa tafsir terkait dengan masalah ini. Di ayat tentang Al-Qadar itu ada pernyataan Ibnu Abbas, benang merahnya malam Qadar itu malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu mulai ditentukan mana-mana takdir yang mau dirubah untuk diperbaiki atau justru malah dirubah jelek. Siapa yang menghidupkan malam itu potensial mendapatkan keutamaan malam Qadar. Tapi siapa yang pada malam itu berantem, berbuat syirik atau enggak jelas lah ya, maka hati-hati, potensial bisa keplanting di tahun berikutnya itu. Maka hati-hati di malam nisfu Sya'ban. Nah, malam Qadar kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Tapi malam nisfu Sya'ban kita tahu. Berarti sunnah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dulu para sahabat dan tabi'in menghidupkannya ada dua model. Mekah Madinah menghidupkan di rumahnya masing-masing. Terserah zikir, sholat, sholawat, sedekah, silaturahmi, terserah. Kalau di bagian bumi Syam menghidupkannya di masjid, di musola. Semua ada contohnya dari salafus soleh. Jenengan terserah mau menghidupkannya di rumah masing-masing silakan. Yang mau menghidupkannya di masjid musola juga silakan. Yang penting malam itu jangan dilalui dengan kesia-siaan. Isi dengan kebaikan yang dilebihkan pada malam itu. Terserah apa saja. Saya maunya taklim aja silakan. Saya maunya sholat malam silakan. Saya maunya baca Quran silakan. Saya maunya sedekah silakan. Saya maunya silaturahim silakan. Saya mau berbuat baik sama suami silakan. Saya mau berbuat sama silakan. Pokoknya berbuat malam pada malam Qadar itu. Pada malam nisfu Sya'ban itu. Kalau Anda nanya, apakah Nabi menghidupkan malam itu? Saya jawab, iya. Makanya kalau ada yang mengatakan menghidupkan, maaf saya termasuk orang yang enggak setuju dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu malam biasa, enggak usah kita beramal secara khusus pada malam itu. Saya tidak sepakat. Kenapa? Hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya apa? Sahih Muslim. Suatu malam kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan itu kata Siti Aisyah, dan itu malam nisfu Sya'ban. Dan itu malam apa? Nisfu Sya'ban. Aku pernah kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Isya. Karena biasanya Nabi kalau habis salat Isya, kalau enggak ada kepentingan dengan kaum muslimin, Nabi biasanya pulang. Ini enggak pulang, enggak istirahat. Dicari sama Siti Aisyah kemana? Ternyata Nabi malam itu sedang ziarah kubur. Jadi Nabi kalau mau ikut sunnah Nabi ya, malam nisfu Sya'ban apa ziarah kubur. Untungnya ulama tidak mengharuskan. Nabi ziarah kubur malam nisfu Sya'ban itu. Itu amalan yang Nabi enggak biasa melakukan. Di malam itu beliau ziarah kubur. Siti Aisyah ngikuti Nabi, ditunggu di luar pagar. Sekian lama Nabi ziarahnya, tidak tahu. Siti Aisyah tidak menceritakan doa apa yang dibaca Nabi karena lama, cukup lama, dan beliau nunggu di luar pagar soalnya. Selang berapa waktu beliau pulang. Siti Aisyah pulang duluan karena takut ketahuan sama suaminya kan. Beliau lupa kalau suaminya itu Nabi dan Rasul, punya mukjizat bisa nengok ke belakang tanpa menoleh. Kata Nabi begitu sampai rumah, dari mana kamu tadi? Katanya. Dari ngikuti Anda ya Rasulullah. Saya khawatir Anda pergi ke istri yang lain katanya. Padahal Nabi itu tidak mungkin khianat. Nabi itu nggak mungkin apa? Khianat. Maka kata Nabi Aukamakal, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Saya ada setannya ya Rasulullah. Semua orang ada setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Hanya saja Allah merahmati saya sehingga semua setan yang menggoda saya masuk Islam. Khusus itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Subhan lain lagi. Akhirnya itu dipakai dalil oleh para ulama bahwa Nabi juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Untungnya Nabi tidak mengharuskan apa, jadi Anda bebas apa saja. Yang penting dua ya, jangan syirik, jangan berantem. Yang penting dua itu. Nah,